Halo, saya Filomena Lile. Kali ini saya akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja konstruksi bangunan. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. K3 konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi kegiatan dan keselamatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit pekerjaan konstruksi. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Kemudian ada alat-alat keselamatan kerja. Yang pertama, safety helm sebagai pelindung kepala saat bekerja. Kemudian ada sarung tangan sebagai pelindung tangan pada saat bekerja. Kemudian ada sepatu boot untuk pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur, kebanyakan dilapisi metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, atau cairan kimia dan lain-lain. Kemudian ada jas hujan untuk melindungi diri dari percikan air. Kemudian ada sabuk pengaman sebagai pengaman saat menggunakan alat seperti transportasi ataupun alat berat. Kemudian ada masker atau respirator sebagai penyaring udara ketika bekerja di daerah atau area yang kualitas udaranya kurang bagus. Kemudian ada kacamata sebagai pelindung mata. Ada penutup telinga sebagai pelindung telinga saat bekerja di tempat yang bising. Kemudian ada pelindung wajah atau face shield untuk melindungi wajah dari percikan benda asing, misalnya pada saat pekerjaan mengelas atau menggerinda. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah mutlak untuk dijadikan sebagai bagian dari proses manajemen proyek bangunan karena menyangkut banyak aspek yang tentu dampaknya akan menimbulkan kerugian cukup besar di kemudian hari. Jumlah kecelakaan di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Hal ini didasari karena kurangnya respek dari manajemen terhadap masalah kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan lindungan atau K3LL. Upaya pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, melalui pengendalian bahaya di tempat kerja, yaitu pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja dan pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Yang kedua, melalui pembinaan dan pengawasan, yaitu pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. Kemudian ada konseling dan pengembangan sumber daya penerapan K3 melalui sistem manajemen, yaitu prosedur atau aturan K3 di tempat kerja, penyediaan sarana dan prasarana K3, kemudian penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3. Sekian, stay safe, terima kasih.